Halo, selamat bergabung di Ngobdar sesi 2. Jadi hari ini kita bakal kedatangan siapa nih Mbak Zak? Nah, narasumber kita ini tak lain itu adalah alumni kita sendiri, sama seperti yang sudah-sudah ya. Jadi dulunya nih beliau tuh sempat menjadi ketua himpunan Himasivo, yaitu pada tahun periode 2015, 2014, 2015, dan beliau ini lulusan tahun 2016 gitu. Jadi termasuk Wah, mahasiswa aktif ya. keren banget dong ya Mbak Zak ya, narasumber kita ini. Dan kabarnya juga nih, saat ini narasumber udah bekerja sih sebagai pegawai di Pemkot. Itu ya masih. Oke lah, Iya, tanpa lama-lama betul. udah terhubung nih sama Mas Melvi. Gimana Boleh, Mas boleh, kabar? boleh. Alhamdulillah, baik ya kabarnya. Terus sekarang juga lagi di kantor. Oh iya. Ini Mas Alhamdulillah. ya Mas ya walaupun pandemi ya Mas ya kalau di pemerintahan Iya, tuh. ini juga WFH sih aku kerjanya. Jadi sehari masuk, sehari libur gitu. Oh, Oh ya. Iya, enak jadi tuh. ya mengurangi ini sih kerumunan itu. Jadi kan nggak apa itu nggak banyak yang masuk, cuma setengahnya aja. Emang kalau aku juga pengen sih Mas kayak nyoba kerja di pemerintahan kota gitu. Kayaknya kok asik gitu. Kayaknya ini berhubung kita udah tersambung sama Mas Mel. Ini kita Iya. tentunya beruntung banget nih Mas Bagus ya. Betul banget nih. Dan juga barangkali Mas Melvin mau perkenalan dulu gitu atau sekedar nyapa teman-teman yang ada di rumah nih sekarang nih. Halo, halo. Nama saya Melvin Arwitama. Saya angkatan 2012. Saya lulus tahun 2016 akhir. Saya pernah jadi ketua himpunan mahasiswa Sistem Informasi tahun 2015. Oke, gitu aja sih Mantap, perkenalannya. mantap, mantap, keren, keren, keren banget, keren banget. Jadi memang sebelumnya kami nih sangat ingin menjalin silaturahmi nih sama Mas Melvin. Tapi mungkin baru sekarang ya kita kesempatannya ya. Iya, Karena kita iya. Betul kemarin banget Mas Zak. tahu nih Mas, siapa sih Rek yang sekiranya memang bekerja misalnya di daerah di ranah pemerintahan di instansi pemerintah. Kemarin cari tahu nih ada dari Mas Niko. Makasih buat Mas Niko yang kemarin baru lulus nih Mas Niko. Oh ya, Katanya oh alhamdulillah ya. Mas Melvin aja gitu. Oke akhirnya kita malam hubungin Mas Melvin nih. Nanti Oke boleh Mas, bisa nyoba Mas Udin, angkatan 2011. 2011. bisa Oh, nih Mas. Itu Nanti jadi kita udah tak? Udah belum? belum belum Mas. sih Mas, Nanti belum. mungkin Wah, itu jadi ini sekretaris lurah di Sidoarjo sana. keren ini. Ini Ya, kayaknya jadi alumni ini. iya. Nah, Kalau mau ke eh, pemerintahan lagi bisa nanti. Tak kasih kontaknya. boleh, Siap boleh, Mas. boleh, Nah, boleh. Boleh. kita langsung Oke, oke. Mas. Ya, kebetulan saya juga pingin. Oke Mas, kalau gitu kita bisa lanjut ya Mas ya ke sesi Oke, oke. selanjutnya. Lanjut, lanjut. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Melvin, apa sih alasannya Mas Melvin itu mendaftar kuliah di UPN Veteran Jawa Timur? Terus kenapa kok memilih jurusan sistem informasi? Awal mula dulu dari SMA itu maksudnya udah seneng gitu kalau ada pelajaran komputer. Terus, nah waktu itu juga apa itu ayah saya itu melihat saya, maksudnya sering berkecimpung dengan komputer, terus juga ada temennya itu juga ada yang programmer waktu itu. Jadi Oh, saya itu diarahkan gitu loh sama ayah saya. Ini loh ada jurusan ini nanti kamu bisa jadi programmer. Nah, waktu itu saya juga kepikiran, belum punya pikiran sih untuk kuliah itu mau ngambil apa. Terus disarankan sama ayah saya. Awalnya nggak tahu kalau sistem informasi ini programmer, terus akhirnya diberitahu ayah saya. Jadi akhirnya nyoba dulu. Dan pertama kali waktu kuliah dulu sangat kesusahan ya. Kan emang basicnya saya IPS ya. Iya. Jadi kalau matematika itu kurang kurang banget. Jadi agak lemah. Kan kalau SI kan mesti logika dan algoritma kan. Jadi berhubungan tentang cara berpikir dan matematikanya. Jadi waktu itu saya masuk tanpa bekal apapun. Jadi langsung masuk aja. Untuk semester 1 sampai 2 itu masih kesusahan ya. Jadi itu masih menemukan jati diri. Terus semester 3 4 jadi saya mencoba untuk belajar VB.
PKL saya pakai VB waktu itu. Jadi kurang lebih itu juga agak kesusahan ya. Jadi waktu itu masih dibantuin teman untuk mengerjakan PKL VB, dan pas benar-benar belajar itu waktu skripsi, karena saya kan sama Pak Dodi waktu itu masih sharing-sharing, Pak ini saya ngambilnya apa. Jadi diarahkan Pak Dodi itu skripsi saya lebih baik pakai web. Jadi saya nggak punya basic apa-apa, saya jadi ya kalau nggak saya harus gimana. Jadi saya harus belajar web waktu itu. Saya pakai framework. Ya kayak gitu sih kuliah saya. Jadi yang awalnya nggak tahu apa-apa tentang SI, malah sekarang kecimpung jadi programmer dan udah 3 tahun lebih kerja jadi programmer web. Keren. Berarti kaget nih baru tahu kalau masnya itu dulu berarti lintas jurusan ya mas ya. Jarang banget loh mas jurusan dari PS terus akhirnya masuk berkecimpung di IT. Berarti saya itu juga nggak tahu ya kalau SI itu harus basicnya IPA ya. Terus waktu pas daftar itu diberitahu loh, ya udah, tapi udah terlanjur, ya udah mau nggak mau. Berarti sebenarnya kayak daftar sistem informasi itu ya cuman kayak dari kecintaannya terhadap komputer, tapi kayak belum ada basicnya sama sekali gitu loh. Belum ada basic sama sekali, cuma ya waktu itu kan ya namanya masih muda ya. Terus waktu itu lagi booming Facebook kalau nggak salah. Facebook. Nah, terus kan saya kan juga pengen belajar, terus waktu itu kakak saya juga barusan beli komputer, jadi saya masih kayak ngotak-ngatik apa sih ini laptop gitu, apa sih laptop, terus Facebook, terus gimana sih cara gini ya, guys. Awalnya cuma gitu aja, terus sama ayah saya diarahkan itu kalau mau kuliah ngambil jurusan ini tentang komputer, gitu. Ini berarti berperan penting juga sih orang tua. Iya, buat teman-teman yang fokusnya IPA, terus yang merasa kayak salah jurusan, ini ada salah satu contoh yang mungkin di luar dugaan kita yang dulunya malah di luar dugaan. Keren. Jadi kayak gitu ya mas ya ceritanya ya. Iya, basicnya gitu sih. Saya aja dulu yang IPA merasa kayak. Iya, gimana? Salah jurusan deh masuk SD. Pokoknya itu yang paling krusial di semester ke-5-6 ya. Itu jadi momen, waduh ini kok susah kuliahnya. Kayak mau menyerah gitu loh ya. Kayak mau menyerah. Jadi tantangan utama itu semester 5 sama semester 6. Jadi pesan saya sih jangan putus asa. Jadi ingat tujuan utama kalian kuliah itu apa. Jadi waktu itu saya juga sempat agak kesusahan ya. Kan saya itu ngambil web dan framework CI, kebetulan di SI itu belum ada yang ngambil framework CI. Jadi saya yang pertama kali, terus untung waktu itu saya dosen pembimbing saya Bu Eka. Bu Eka itu suaminya kebetulan framework CI, jadi saya bisa belajar banyak ke Bu Eka dan suaminya. Jadi semester 5, semester 6 itu krusial ya. Pokoknya jangan menyerah. Ingat tujuan utama kuliah gitu aja. Jadi ingat kemarin yang dikatain gimana nih, Pak? Iya, udah apa ya, mau nyerah juga nggak ada sih, nggak ada nyerah. Sebenarnya mungkin kayak kecapeknya. Mungkin kemarin dari teman-teman semester 5 ini sempat ada yang buat story kayak gini. Tuhan bersama mahasiswa semester 5 sudah ada. Iya. Itulah kemarin viral. Saya semester 5 ini memang semester yang apa ya, yang terberat lah ibaratnya, tapi nggak apa-apa. Semangat buat teman-teman. Semangat ya, semangat Sabrina. Untuk kakak semester 5 semangat. Saya juga pernah ngalamin, tapi semangat. Ya sering-sering punya connect sama angkatan atas. Jadi kalau suamanya kesusahan bisa sharing ke angkatan atas, tanya Mas, Mbak ini gimana? Saya sih biasanya kayak gitu. Jadi tukar pendapat, terus diberitahu, dikasih masukan, kayak gitu sih. Jadi sering-sering juga sosialisasi sama yang atas-atas. Jadi nggak usah malu sama angkatan atas, wah sungkan saya, ya nggak apa-apa, wis SKSD aja. Pokoknya yang sopan gitu aja sih. Benar. Ini Mas Sugap, Mas Bagus. Ya. Ayo, terus dilanjut nih. Ngomong-ngomong soal karir nih Mas, udah
ceritain juga nih tadi Mas Melvin kayak gimana-gimananya dulu. Dan kita juga tahu pada saat ini Mas Melvin juga lagi kerja di pemerintahan Kota Surabaya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, apa namanya, kerjanya ini sekarang sebagai apa dan di departemen apa ya? Apa itu tak ceritain dulu ya, awal aku kerja dulu. Jadi waktu aku lulus Desember 2016. Nah, Januarinya wisuda dan alhamdulillah pas Februari 2017 itu keterima kerja di salah satu software house. Nah, waktu itu juga pertama kali kerja, benar-benar yang didapat waktu kuliah itu nggak ada apa-apanya pas kerja. Jadi saya sendiri harus sering-sering browsing, sering-sering belajar sama dunia kerja. Apalagi tentang coding waktu itu. Jadi waktu itu saya masuk ke sebuah software house tahun 2017 Februari, itu nggak bertahan lama, cuma sekitar 2 bulan atau 3 bulan karena intensitasnya untuk ngoding di sebuah software house itu harus cepat. Jadi ketika sebuah ada project, kan di software house itu dibagi dua, front end sama back end. Front end itu bagian yang ngerjain tampilan, back end sama yang ngoding dalamnya. Jadi waktu itu saya bagian back end-nya. Nah, ketika ada sebuah project seminggu harus selesai. Waktu itu kalau di software house. Nah, saya itu nggak bisa nututi cara cepatnya itu. Jadi saya nggak kuat. Waktu itu keluar, terus nggak lama juga sebulan atau 2 bulan gitu kerja di sini. Nah, kalau saya di sini waktu itu baru lagi untuk database utamanya. Database-nya di sini pakai Postgre. Emang kalau di kuliah apa itu banyak yang diajarkan MySQL ya. Iya, SQL sama Oracle Mas biasanya Mas. Tapi kalau di sini kebanyakan pakai Postgre. Jadi iya Oracle ya sekarang ya. Oh, iya. Di Pemkot Postgre kebanyakan. Nah, di sini saya ngerjakan website-nya ya. Apa itu berbasis web. Jadi ya banyak sih yang udah saya kerjakan, termasuk analisis beban kerjanya pegawai di sini. Kebanyakan terus kuesioner. Jadi di sini saya di apa itu nama subaknya analisis jabatan pegawai. Jadi saya di sini menaungi ya apa itu ngitung berapa jumlah kerjanya orang-orang Pemkot gitu sih. Jadi semuanya gini ya, saya ngoding sehari itu saya harus apa itu beban kerjanya berapa gitu. Terus besoknya lagi ngerjakan apa gitu. Terus saya staff IT itu di sini tuh ngapain aja ya, kayak ngerjakan website, terus ngapain, terus benerin printer atau ngapain kayak gitu-gitu juga sih. Ya nggak sesuai, kadang ada yang nggak sesuai, cuma emang ya kita juga harus dituntut kayak gitu, harus serba bisa. Jadinya malah multi talent ya Mas ya? Iya, multi talent yang berhubungan tentang komputer. Buat teman-teman yang mau bekerja di pemerintahan ya, seperti Mas Melvin ini bisa apa ya? Bisa mulai belajar dari sekarang, mungkin sharing-sharing. Iya. Jadi ini jadi menyesuaikan di mana tempat kerjanya ya Mas ya. Jadi walaupun kita nggak lanjut kuliah, tapi walaupun kita kerja juga kita dituntut untuk terus belajar gitu. Terus belajar terus ya harus, maksudnya kalau apa itu kerja kan nggak melulu harus semuanya saya IT ya, nggak melulu IT ngoding ya kalau printer error ya saya juga harus juga bisa. Jadi maksudnya harus serba bisa, terus ya jangan banyak ngeluh sih, ya disyukuri aja sama dijalanin. Siap. Nah, kira-kira nih Mas, kalau boleh tahu dari pencapaian Mas Melvin sekarang kan ini tergolong cepat sih Mas ya. Tadi yang udah kita tahu, Mas Melvin dulu begitu lulus sempat kerja di software house, kemudian nggak cocok di pemerintahan kota. Itu menurut kami sudah sangat cepat Mas. Biasanya kan ada yang memang kita tuh kayak nunggu jeda dulu. Nah, ini Mas Melvin tuh kayak progresnya cepat. Dari yang software house, kemudian pindah lagi ke pemerintahan kota itu. Kira-kira Mas, motivasi apa sih Mas yang membuat Mas tuh kayak pengen, wah aku ini harus dapat kerja, wah aku ini harus itu. Kira-kira motivasi apa sih Mas?
Motivasi apa? Gini, tak cerita dulu ya. Dulu waktu kerja itu aku bernazar gini. Pas waktu skripsi udah selesai ya. Skripsi udah selesai itu akan terlambat karena ya harus belajar mulai dari awal gara-gara skripsi itu. Aku waktu skripsi udah selesai, pas mau wisuda itu bernazar gini. Aku nggak mau kerja jadi programmer. Bernazar gitu aku. Jadi waktu itu ya kayak apa ya, kayak kepentok omongan sendiri. Terus pas waktu awal itu ada lowongan kok programmer, aku mikir-mikir gini, kok programmer ya. Terus ya wis tak coba apply aja. Ya sambil nyoba-nyoba sih, nyoba-nyoba. Terus apa itu bilang ke orang tua minta doa restunya. Jadi ya wis nyoba, terus akhirnya alhamdulillah keterima waktu itu di Soberhouse. Terus udah di Soberhouse di Pemkot. Pas di Pemkot itu juga ditawari kok programmer lagi, sampai sempat ngelus dada gitu loh, ya Allah. Pengennya nggak yang programmer, tapi ya udah dicoba aja. Jalannya Ya, gitu ya ternyata. iya, ya nggak tahu ya. Ya benar Mas, bagus ya. Memang mungkin jalannya di sini, jadi waktu itu ya wis lah. Saya apa itu jalanin aja, saya nikmatin aja. Ya mungkin kadang kalau ngoding error apa itu pusing ya, cuma ya wis lah. Dijalanin aja. Jalanin aja Iya. ya itu Iya. Dulu itu pengennya gini. Waktu pertama kali kerja, waktu itu aku nggak punya sepeda. Jadi saya pengen apa itu beli sepeda. Jadi tujuan utama saya gitu aja sih. Jadi biar saya itu punya kendaraan, terus nggak membebani orang tua karena kan udah lulus kuliah juga, masa masih minta sih. Jadi ya lebih diri sendiri aja. Jadi waktu dapat kerja langsung nyicil motor itu. Yang pertama kali waktu keterima Soveros itu langsung nyicil motor. Ya wis akhirnya ya karena ada cicilan itu sih mungkin jadi penyemangat juga ya. Kalau pas waktu apa itu lelah capek ngoding, waduh cicilan. Terus waktu itu kan saya juga pacaran sih, terus sempat oh iya rek nabung buat nikah, buat kedepannya gitu aja. Jadi itu saya. Jadi itu target saya waktu itu sih. Ya nyicil, nabung buat nikah gitu aja. Kalau bukan saya sendiri kan ya siapa lagi gitu. Saya kan juga apa itu ya enggak maksudnya masa orang tua sih saya masih minta sama orang tua. Ya kalau bukan saya sendiri, masa ya saya udah umur segini masih minta-minta gitu aja sih. Waktu dulu ya. Bener. Bener sih ini. Sekarang berubah lagi nggak Mas? Kalau sekarang berubah lagi nggak? Kira-kira mestinya kayak motivasinya apa tetap apa namanya ya untuk diri sendiri gitu. Kalau sekarang sih iya ya. Kebetulan tahun ini saya mau menikah ya. Jadi mohon doanya juga dilancarkan ya. Amin. Ya kalau udah umur saya yang segini bukan buat saya lagi ya, nanti buat istri saya, calon istri saya, terus ya buat kedepannya buat anak. Tapi juga saya ya pengen kayak usaha juga sih, nggak hanya mengandalkan apa itu kerja di sini. Saya juga pengen punya usaha, tapi waktunya itu nggak memungkinkan ya. Soalnya di sini juga apa itu harus benar-benar sih. Kalau sehari gitu, soalnya kalau di sini ya saya udah ngerjain apa itu kayak aplikasi udah selesai, terus nanti ada aplikasi lain yang harus dikerjakan. Jadi waktunya itu masih belum punya. Padahal sih udah kepengen untuk ya udah buka usaha apa, jualan apa gitu. Oh seperti itu ya. Iya. Kita doain semoga disegerakan, diperlancar. Amin. Makasih ya. Ya amin ya Allah. Amin. Kebetulan saudaraku juga ada di situ, masuk laba. Iya. Oh, Mas. Barusan ya. SI juga kebetulan. Mas. Kapan hari itu saya dikabari sama ayahnya, saya. Terus apa itu saudaramu namanya Alif kalau. Alif itu masuk situ. Loh iya dah. Kapan? Ini barusan keterima. Oh, keren sih. Sih. Ya, kalau saya ketemu sih tanyain gimana gitu kuliahnya. Masih online, Mas. Iya.
Wah, speechless. Memang kalau sekarang Enggak. SI itu jadi apa ya? Paling banyak ya Mas Bagus ya kemarin ya Iya. Iya, pendaftarnya ya. bener-bener. Ada berapa kemarin? 1.000 lebih. Ada sekitar 1.000 Seribu. lebih, Mas, yang daftar SI pada Oh waktu ya? SBMPTN. Iya. Peringkat. Yang Terbanyak, keterima Mas. tapi? Kenapa? Yang Yang dikit keterima? Yang keterima 90 atau 100 kemarin. Oh, 90. Sekitar Dikit, segituan ya? ya sekitar segitu. Tapi itu yang keterima total ya, Mas ya, bukan yang SBM ya. Iya, keterima. SBM-nya mungkin kalau saya nggak salah sih sekitar 100 atau 120-an deh. Oh, Iya. banyak ya? Banyak, Mas. Heeh. Dulu Emang angkatan saya cuma 80. iya, Iya. dikit awal-awal. Dikit dulu. Emang kalau semakin sekarang tuh orang tuh makin sadar bahwasanya perlunya IT itu sangat tinggi gitu loh Mas. Jadi Iya. emang kalau dari jurusan kita pun prospek kerjanya kan juga luas. Jadinya mungkin mereka tertarik gitu untuk namanya Terus juga ngambil jurusan kan kita. Gitu. kalau apa itu sekarang itu banyak gitu loh. Kayak kalau nyari kerja ya spesifiknya kan itu kebanyakan itu framework. Jadi ya mungkin nggak menyepelekan PHP, cuma kebanyakan itu kayak sekarang itu framework pakai Laravel dan sebagainya gitu. Jadi sekarang kalau apa itu programmer banyak banget dibutuhkan, apalagi yang framework itu. Ini nih buat teman-teman nih yang Iya. mungkin dari semester 5 nih yang mau lulus, jadi jangan berpatokan apa sama mata kuliah yang ada di jurusan, tapi lebih mengeksplor diri sama bahasa pemrograman yang lain gitu. Benar banget, Mas. Ya kalau suamanya kan kalau SI kan nggak melulu tentang programmer ya, ada yang jaringan, ada yang analis. Jadi kalau menurut saya sih ya temukan bidang kesukaan kalian. Pada waktu itu saya lebih ke web programmer sih, karena saya lebih mudeng yang itu. Jadi saya mengerjakan berfokus pada itu. Iya, benar-benar. Saya juga sama partner saya nih sekarang itu juga lagi seneng web programmer gitu. Nah, rencana kalau dia mungkin skripsinya mungkin ya berputar dari situ. Kalau saya mungkin lebih kayak ke SPK mungkin Mas. SPK. Apa pengambil keputusan. Gitu. Ya. Insyaallah Belajar bismillah ini ya. Kita coba bisa berencana gimana. Iya, semangat. Semester berapa sih? Saya semester 5, Mas. Kebetulan. Semester 5. Mas Bagus semester berapa berarti? Ya. Kalau 3. saya semester 3, Mas, sekarang, Mas. 3. Semester 5 PKL ya? Udah ya? Iya, PKL sekarang. Ya, Tapi PKL. kan karena kita ya PKL, PKL-nya kayak ya udah online aja Mas, kita cari bisa online gitu. Iya sih kayak gini juga. Soalnya kemarin tuh ada beberapa yang terakhir itu di kantorku ada yang ini dari kampus UPN mau magang. Kebetulan di sini tuh tempatnya terbatas. Jadi ya ditolak sih. Soalnya kan duduknya sudah memenuhi gitu loh untuk jarak 1 meter. Jadi nggak ada tempat lagi. Kebetulan kemarin tuh sekitar 2 orang cewek. Pokoknya pakai alma mater hijau dari kampus UPN. Ya. Bisa kok kalau magang di Mas Bagus nanti kalau magang di Kominfo bisa itu. Oke, nanti bisa diajukan ke sana Kominfo Surabaya. Oke, ini tadi keren banget sih dari Mas Melvin dan terima kasih. Oke, sama-sama loh Mas. Jadi kita akan coba untuk membahas satu-satu ya. Jadi seperti yang kita tahu Mas Melvin sendiri kan kerja nih di Pemkot nih. Nah, untuk kualifikasi SDM-nya yang bisa masuk jadi bagian ya Pemkot, terutama staf di Pemkot Surabaya nih. Staf itu. Kayak gimana Mas? Barangkali Mas bisa memaparkan lah gitu. Kan teman-teman juga penasaran nih kayak gimana nih. Gini, tak cerita dulu. Kalau soal kualifikasinya kan biasanya di lowongan kerja ada ya, di requirement-nya. Jadi kayak butuh apa itu pemrograman apa, terus apa itu database apa, terus ada minimal kerja berapa tahun atau enggak ada. Nah,
Waktu itu yang pertama kali saya kerja itu di Software House, itu saya lihat dulu requirement-nya. Jadi waktu itu emang yang pertama kali dia butuh yang bisa framework CI, nilai plus PHP nggak apa-apa, framework CI nilai plus, terus database ini oke, saya coba apply. Nah waktu itu pas udah nge-apply kan disuruh interview. Interviewnya itu ngoding. Jadi saya dikasih waktu kira-kira 3 jam atau 2 jam setengah gitu. Jadi dari pihak Software House itu udah punya apa yang harus kalian kerjakan gitu. Jadi saya harus mengerjakan apa-apa aja dalam waktu sekitar 2,5 jam hingga 3 jam itu. Jadi nanti kalau udah selesai dikasihkan aplikasinya yang udah kita buat. Waktu itu saya bertarung sama sekitar 5 orang ya. 5 orang waktu itu, jadi pas di Software House. Jadi kita, dan jujur saja ya, saya itu dari kuliah atau skripsi nggak bisa namanya ngedesain. Jadi tahu putihan nggak? Kosongan gitu. Tapi yang penting fungsi untuk tombol simpannya, terus apa dan yang lainnya itu bisa. Jadi kekurangan saya gitu. Jadi saya kurang nggak bisa ngedesain, tapi saya lebih ke back end ya. Jadi fungsi-fungsi ngoding itu bisa. Jadi waktu itu saya pakai CI udah, alhamdulillah keterima ya. Terus waktu di Pemkot itu juga sama, saya lihat waktu itu saya tanyakan ke ibunya. Waktu itu dibagi 2. Yang pertama interview biasa aja, terus yang kedua ngoding. Waktu itu sama ya Pak, waktu itu 2 orang saya bertarung sama 2 orang. Jadi nggak apa-apa pakai PHP atau framework atau apapun, yang penting aplikasi yang diberikan kepada saya waktu itu bisa. Jadi saya waktu itu dikasih web tampilan yang udah dikerjakan sama programmer sebelumnya. Jadi saya disuruh niru plug, bisa nggak kayak gini, tapi versi saya. Jadi waktu itu saya coba ya sama, waktu itu lebih panjang, 3 jam kalau nggak salah. 3 jam dari mulai jam 9 sampai jam 1. Jam 12, jam 9 sampai jam 12. Nah itu disuruh ngoding, saya ditinggalkan berdua sama yang bertarung itu sama saya. Jadi waktu itu ditinggal, terus kalau udah saya kasihkan ke mbak yang nerima. Jadi saya dikabarin itu waktu di Pemkot seminggu kemudian. Jadi alhamdulillah keterima, langsung besoknya disuruh kerja. Nah, yang harus dipelajari waktu pertama kali kerja itu, saya nggak punya basic apa-apa. Jadi ketika masuk yang aplikasi yang sebelumnya kan pasti ada yang punya programmer sebelumnya itu. Jadi kalau saya pelajari saya nggak bisa, jadi otomatis saya bikin baru lagi tapi sesuai dengan yang ada. Jadi harus belajar lagi database-nya, terus cara nge-hosting itu yang paling utama ya untuk Mbak Zabrina sama Mas Bagus. Jangan lupa belajar cara nge-hosting. Jadi upload ke server. Ketika kalian udah ngerjakan kan pasti di lokal hostnya kalian. Jadi kalian juga harus belajar cara ngupload ke server itu kayak gimana. Itu yang nggak pernah diajarin di kampus waktu itu. Jadi pas di dunia kerja itu benar-benar butuh. Jadi harus belajar. Ya itu sih saran. Oke. Iya, kemarin saya juga ini sih Mas. Kedengeran nggak suara saya? Dengar, Pak. Jadi kalau kemarin tuh saya juga sempat seperti itu. Kebetulan dosen saya alhamdulillah itu Pak Agus. Jadi juga sempat kayak misalnya nge-hosting terus upload ke server itu seperti apa. Dan kemarin kita juga kayak ya karena pandemi akhirnya kita kayak mencoba dan belajar sendiri gitu sih. Mungkin dari sini teman-teman kayak lebih ini ya Mas ya, berarti ya lebih kayak latihan kayak lebih ke universalnya tuh kayak gimana. UI-nya juga dapat, kemudian back end juga dapat, dari codingan juga dapat. Cara upload atau kalau misalnya di hosting ke internet tuh kayak gimana gitu. Iya. Kalau di Pemkot itu
full stack ya. Kalau waktu di software dulu kan dibagi dua, back end sama front end. Jadi kalau di sini saya benar-benar full stack, jadi ya back end dan mesti itu saya diprotes sama tampilan. Tampilan kok gini tok sih. Ya itu mesti, soalnya ya saya bilang saya lemah Bu kalau soal apa itu desain, tapi saya kalau apa itu tentang codingnya saya masih bisa belajar. Kayak gitu sih. Iya. Kalau saya, kalau masalah tampilan UI itu biasanya lebih kayak Iya, nyomot. UI. Jadi kayak ngambil gitu aja. Ngambil dari saya, ngambil di satu situs, terus baru nanti saya olah misalnya data saya kan yang codingan saya itu sudah jadi. Berupa mungkin fungsinya kayak tadi Masnya sudah jadi dengan total gitu. Terus nanti baru saya convert tuh ke dalam ke framework-nya tadi gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya yang penting mudah bagi kalian sih. Iya benar-benar. Yang nggak menyusahkan banget lah. Nah, oke Mas. Makasih ya Mas ya atas kualifikasi tadi. Mungkin dari sini bisa kita garis bawahi bahwasanya kalau memang kalian berminat untuk bekerja mungkin di pemerintahan ataupun di software house seperti tadi, ya cari-cari aja lowongan, kemudian kalian lihat dulu kualifikasi requirement dari dia itu apa aja yang dibutuhkan. Kalian memenuhi dari requirement tersebut, silakan mendaftar seperti itu ya Mas ya. Soalnya gini, saya itu pernah daftar di Pelindo PTPDS. Nah waktu itu kebutuhannya itu jaringan, tapi saya nyoba apply aja. Tapi pas waktu di interview beliau langsung bilang, mohon maaf ya Mas, kebetulan di sini lagi nyarinya jaringan. Kebetulan itu sebelumnya saya ditanyakan gini, udah pernah, maksudnya basic jaringan apa aja? Terus ya saya bilang, saya belum pernah sama sekali Pak kalau jaringan. Saya basicnya ke web programming. Nah, terus dibilangin kayak gitu. Jadi lebih spesifik sih kalau cari kerjaan. Apalagi sesuai dengan keahliannya. Iya, benar-benar. Kalian mungkin buat teman-teman yang mungkin sekarang udah semester 6, udah maksudnya sudah tahu lah mau kemana itu harus itu ya masih ibaratnya expert ke satu bidang ya. Iya, kalau lebih baik sih punya satu keahlian ya daripada punya banyak tapi nggak spesifik gitu loh. Jadi kalau soalnya kita punya spesifik yang tertentu, jadi kita lebih bisa milih, oh iya ya pekerjaan mana ya yang mau tak tuju. Soalnya kalau analis ya, oh iya analis apa ya yang lagi booming di kerjaan ini. Jadi terus waktu itu juga kebetulan kenapa saya ngambil framework CI, kata Pak Prisa itu sekarang itu lagi booming framework. Coba kamu pelajari framework yang menurutmu paling mudah. Jadi saya waktu itu belajar framework CI, Laravel, sama YI. Jadi saya yang paling mudeng dan paling paham itu tentang CI. Jadi saya ambil CI. Kata Pak Prisa waktu itu gitu juga. Jadi pas di dunia kerja, oh iya emang ya CI sama Laravel. Laravel sih yang paling ini. Iya, sekarang juga booming sih yang pakai Laravel. Laravel. Nah, oke nih Mas. Bicara ini saya tanya lagi Mas ya. Maaf ya kalau kepo. Kira-kira perbandingan orang yang mendaftar dan diterima menjadi staf Pemkot itu seperti apa Mas? Seperti apa ya Mas ya? Kalau kita mau daftar di situ. Perbandingannya seperti apa? Soalnya gini ya, tak ceritain dulu. Di sini tuh biasanya kan kalau kita butuh lowongan kita nge-share toh ke maksudnya ke Infolocker atau gimana tuh. Kalau di sini tuh enggak kayak gitu. Jadi kalau soalnya di kantorku ada lowongan apa. Lah, saya kan ini sebagai yang di sini toh, ya saya nge-share. Jadi ya apa ya namanya? Kayak orang dalam gitu loh. Jadi jadi ya lebih orang itu ya. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu di-share di lowongan-lowongan. Jadi kalau teman-teman saya atau saya namanya, oh ya ada jurusan butuh IT, ya udah saya share di di grup alumni Kasivo itu saya share gitu. Terus meskipun nggak IT, cuma butuh
butuh apa itu kayak soalnya cewek, kebanyakan kan cewek, terus nggak melulu tentang IT, yang penting kan administrasi bisa, Excel, Word gitu, jadi juga saya share gitu. Jadi nggak terlalu ini ya, dipublish di luar sih. Jadi kalau dipublish di luar itu Dinas Kominfo-nya biasanya. Soalnya dia lebih jaring ke lebih banyak programmer. Jadi nanti dites juga, dites ngoding, terus dipilih-pilih lagi. Jadi kalau mau itu biasanya lihat di websitenya Dinas Kominfo Surabaya. Oh, Gitu. berarti ini buat teman-teman mungkin dan informasi juga buat aku. Berarti kalau misalnya kita mau ini arahnya ke instansi pemerintahan gitu, pertama ini bener ya Mas ya tadi ya, emang harus perbanyak relasi, mungkin orang Relasi dalam. Benar. Jadi kalau yang minggu lalu kita bahas tentang di ranah perusahaan, bahkan pun di ranah pemerintahan juga seperti itu, bahwasanya orang dalam tuh penting. Bukan berarti langsung masuk ya teman-teman, tapi memang Iya, tepat. lebih kayak informasinya kita dapatkan dari orang dalam seperti itu ya Mas. Benar. Jadi banyak kok anak SI ini di sini di selantai gua kan ada 3 kantor itu ada pokoknya di kantor saya ada 2, ada 5, pokoknya ada 5 orang. Di lantaiku kan ada 3 dinas. Di kantor saya ada 2 anak SI, terus di kantor sebelah ada 2 juga anak SI angkatan 2015 kalau nggak salah. Lupa saya angkatan berapa. Kalau nggak salah 2015, cewek 2. Terus satunya juga ada teman saya cewek 1, programmer juga. Iya, itu memang banyak dibutuhkan. Oke, Mas Bagus. Iya. Kalau aku sih nanya kayak itu ya Mas ya. Di situ tuh kalau misalkan kan Pemkot tuh punya sumber daya manusianya. Ibaratnya kalau di apa namanya? Kalau di sana ya kayak Mas Melvin gitu tuh sebagai apa staf IT-nya, terus dengan karyawan-karyawan yang lain. Lalu kalau misalkan mau untuk ibaratnya mengembangkan diri seperti itu, untuk dikembangkan SDM-nya gitu tuh menjadi tanggung jawab pribadinya masing-masing atau tanggung jawab dari pemerintahnya. Kalau itu ke pribadi. Oh, ke jadi pribadi. Kan pribadi. Jadi kalau saya kan per project soalnya dituntut kayak soalnya pertama bikin kuesioner. Terus kuesioner tampilannya biasa. Terus nanti ada project lagi, itu harus butuhnya kayak gini. Jadi hal-hal yang belum pernah saya kerjakan itu mesti selalu ada, dan itu juga bukan tanggung jawabnya orang lain ya, itu tanggung jawabnya kita. Yang bikin kita grow up itu diri kita sendiri. Jadi kita juga harus harus terus mau belajar dan berusaha. Jadi yang menentukan grow up-nya kita itu ya kita sendiri. Berarti kayak gitu. Dari kantor gitu tuh apa nggak ada kayak mungkin semacam pelatihan atau kayak gimana gitu? Nggak ada ya Mas ya? Nggak ada sih, nggak ada. Oh, nggak ada sama. Ya cuma kalau kita mau butuh ya kita nyari sendiri pelatihan gitu. Oke. Seperti itu ya Mas ya. Ya itu sih. Itu pokoknya jalin komunikasi sama teman. Biasanya kan kalau saya kesusahan ya, kesusahan apa gitu, saya ngobrol sama teman. Ini kenapa ya kok nggak bisa? Bahkan saya itu juga nggak sungkan untuk nanya ke angkatan bawah yang lebih pintar dari saya dan lebih ngerti. Itu saya itu sering tanya, ini kok kenapa ya? Kok nggak bisa? Terus ya harus diberitahu gitu. Jadi ya buat saya kan pasti ada toh yang lebih pintar dari saya, bahkan yang adik kelas saya. Tapi juga itu penting bagi saya, relasi itu penting. Soalnya kan kita hidup kan juga perlu bantuan orang lain. Ya mending gitu juga sih Mas ya, daripada ntar malu nanya-nanya malah nggak tahu apa-apa gitu akhirnya. Jadi ya yang harus bisa ya kita sendiri. Harus jagain diri sendiri lah. Jangan jagain orang. Benar.
mengenai jurusan saya, Mas Melvin dan juga Mbak Sabrina nih, kalau ditanya soal peluang, kira-kira di bagian apa untuk bisa masuk atau bergabung menjadi bagian dari staf pemerintah Kota Surabaya? Apakah hanya terkhusus jadi kayak staf IT aja atau mungkin ada peluang-peluang lain nih Mas, kayak buat lulusan kita nih, sistem informasi gitu? Kalau itu sih sebenarnya kita udah bisa jawab ya. Karena jurusan kita kan lebih spesifik ke IT toh. Kalau kalau emang butuh sih ya IT. Cuma kan biasanya gini. Kalau cewek itu biasanya lebih berpeluang. Soalnya kan nggak mesti bisa IT tapi yang penting bisa Word, Excel, terus ada juga kan biasanya apa itu nggak butuh IT tapi yang penting semua jurusan gitu. Jadi spesifikasinya yang dibutuhkan kan soalnya apa itu lulusan semua jurusan terus bisa Excel lah. Terus kan yang paling dicari kan wanita. Kalau wanita sih bisa. Maksudnya nggak melulu tentang IT toh. Tapi kalau Soalnya apa namanya? Kan mungkin ya apa ya? Sistem informasi sendiri itu kan kalau di masyarakat kan ibaratnya terkenalnya itu sebagai jurusan yang merupakan penggabungan dari manajemen sama informatika gitu loh. Jadi kita kalau ada bisnis juga dapat gitu loh. Jadi anggapannya kayak apa mungkin nih bisa lebih luas cakupannya. Jadi nggak sekedar cuman IT aja gitu loh. Mungkin kalau dalam ruang lingkup pemerintah kota. menurut saya di pemerintah kota iya kebanyakan IT ya. Soalnya sesuai jurusan. Tapi kemungkinan kalau di perusahaan lain atau di bank gitu kan beda lagi ya. Jadi kebanyakan juga di Dinas Kominfo itu ada juga kakak angkatan anak TF. Jadi saya itu pernah pas waktu masuk terus lihat tuh, ini kan kakak angkatan anak TF gitu. Kebanyakan ya IT juga. Terus tak tanyain, IT Mas? Iya, jaringan, terus server. Ya berkumpulnya tetap IT juga. Terus ini ada itu saya barusan kenal sama anak TF tahun 2015. Itu bukan IT sih, cuma lebih ke kayak surveyor gitu. Jadi kayak analis gitu sih. Jadi kayak kita itu ditanyain. Jadi ada surveyor Dinas Kominfo tanya ke sini. Waktu itu ke saya, namanya Mbak Rima kalau nggak salah, anak TF 2015. Itu tanya ke saya, Mas ini IT-nya gimana di bagian organisasi di kantor saya. Gitu sih. Kalau itu dibutuhkan cewek sih. Cowoknya ada kalau nggak salah. Anak 2014 namanya Mas Yoga. Itu surveyor. Tapi kurang tahu ya, maksudnya masih di situ atau enggak. Soalnya saya sering ketemu dan masih berhubungan sama Mbak Rima itu yang angkatan 2015. Soalnya masih tanya-tanya tentang surveyor IT di sini. Berarti bisa dibilang lulusannya FIK di pemerintahan juga lumayan juga ya berarti ya Mas? Iya, lumayan banyak. Dulu pas waktu saya masuk itu kebanyakan anak TF yang di Dinas Kominfo Surabaya itu anak TF. Saya nggak tahu namanya, cuma apal mukanya jadi tahu. Nggih Pak C. Jadi kalau apa itu kalau di pemerintahan emang sesuai jurusan kita kebanyakan IT ya. IT kalau nggak analis ya, analis yang surveyor tadi yang saya sebutkan. Mungkin kayaknya nggak jauh-jauh tentang jurusan kita sih. Iya. Mungkin kalau buat di pemerintahan ya, nggak tahu kalau di lain ya. Pemerintahan Pemkot Surabaya khususnya. Oke. Kalau boleh tahu Mas ya, menambah dari pertanyaan Mas, kira-kira nih kalau misalnya kita kerja di situ, itu misalnya kita sebagai orang SI itu kita biasanya kalau orang SI di situ tuh banyak keluar masuknya atau lebih stay di situ ya Mas ya? Tahu nggak maksud saya? Maksudnya misal nih saya kerja atau
menjadi staf seperti Mas. Nah, biasanya orang SI itu di situ sifatnya tetap atau memang ada yang sifatnya kayak keluar masuk gitu? Kayak kalau ngerjain bisa di luar gitu, di nge-remote gitu. Bukan. Bukan. Lebih kayak dia itu bisa keluar kerjaan. Maksudnya gini, ketika saya kerja menjadi staf di pemerintah. Nah, ini saya banyak orang yang cenderung nggak cocok, maksudnya lebih gampang kayak out dari kerjaan itu, atau memang dia itu kayak sifatnya stay. Jadi nggak ganti-ganti pekerjaan gitu, Mas. Kalau di sini khususnya di kantor saya itu kontrak kerjanya biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau semuanya 6 bulan kalian udah pengen out ya nggak apa-apa. Tapi meskipun sebelum 6 bulan kalian pengen out ya nggak apa-apa. Pokoknya suamanya bulan ini ya kalian suamanya nyari-nyari kerja juga terus keterima. Pokoknya itu di kantor saya itu hampir sebulan harus bilang. Jadi suamanya bulan ini mau out terus ya udah saya harus nyari penggantinya untuk posisi saya. Jadi kalau di sini terserah kalian. Jadi kalau kalian mau diperbolehkan berkembang ke yang lain. Jadi nggak menutup batasan kalian. Jadi kalau kalian mau keluar ya nggak apa-apa. Tapi ya siapkan pengganti kalian dulu. Ya maksudnya siapkan pengganti ya kalian dari beberapa orang untuk nanti di interview ngoding juga ya untuk menggantikan posisi kalian. Tapi di sini nggak ada, maksudnya kalau keluar ya nggak susah kalau keluar. Bang. Oke, Tapi kalau jadi tapi kalau di situ kan kalau dari pertanyaan Mbak Zabin tadi kan kayak kayak kontrak gitu ya Mas ya. kontrak emang. Kontrak. Tapi kalau misalkan kita nih stay di situ nih, ada nggak sih kayak peluang mungkin nanti suatu hari kayak diangkat jadi pegawai tetap atau katakanlah PNS gitu mungkin? Kalau itu sudah nggak ada ya. Oh, udah itu nggak ada. harus kita harus ikut CPNS tetap. Tapi gini, soalnya saya kan di sini udah 3 tahun, terus saya daftar di Pemkot Surabaya juga IT di Dinkominfo. Terus saya alhamdulillah keterima gitulah. Keterima baru masuk. Nah, masa jabatan saya yang 3 tahun itu katanya ikut dihitung juga. Jadi nanti dimasukkan, oh udah 3 tahun di sini, udah menjabat 3 tahun di sini gitu. Katanya sih gitu. Jadi ibaratnya kayak nilai lebih gitulah ya. Iya, tapi ya tetap harus ikut CPNS. Harus tes lagi. Terakhir soalnya pengangkatan antara tahun 2016 hingga 2018 itu terakhir. Itu diangkat oleh wali kota ya. Namanya honorer. Pernah dengar sih aku sih. Pernah. Ini karena sudah batas waktunya sudah mepet, mungkin ada pesan dan kesan nih buat para mahasiswa untuk tetap semangat menjalani perkuliahan. Terus untuk mungkin ada pesan buat teman-teman alumni nih Mas, khususnya alumni SI. Kalau dari saya tak bagi ya, untuk semester 1 sama semester 2 jangan menyerah. Nanti pas waktu di semester 5 atau 6 mungkin kesusahannya nanti waktu di situ karena skripsi emang udah harus benar-benar ngandalin diri sendiri sama dosen pembimbing sih serta doa orang tua. Jadi jangan mudah menyerah untuk yang semester 1 dan 2 masih awal-awal ini. Tetapkan apa itu tujuan kalian. Terus untuk yang semester 5 ke atas yang udah mau skripsi terus berjuang, ingat tujuan kalian, ingat orang tua kalian. Nanti wisuda orang tua kalian akan bangga. Dan jangan jangan iri hati ya, nanti pas ketika udah lulus terus teman kalian udah keterima kerja tapi kalian belum keterima kerja, nanti pasti ada jatahnya sendiri untuk kalian. Jadi tetap semangat untuk nyari kerja, apapun yang kalian pengen, kerja apapun ya lakukan, karena kalau itu halal nggak masalah. Terus yang untuk alumni ya pengen sih ngumpul-ngumpul lagi. Soalnya saya sendiri udah jarang bertemu sama teman-teman angkatan itu,
udah jarang. Jadi ya kalau untuk alumni saya pengen ya kumpul lah. Kan udah 10 tahun lebih nih. Alumni juga udah banyak. Jadi saya juga pengen kumpul-kumpul sama kakak-kakak angkatan atas yang udah lama nggak ketemu. Gitu aja sih dari saya. Oke. Siap Mas Mel. Siap Mas, siap. Siap. Oke, terima kasih nih buat Mas Melvin karena Terima udah kasih juga. waktunya sibuk-sibuk masih di kantor, udah mau Enggak berbagi santai kok. sama Bisa adik-adiknya aja gitu. Mas Bagus ya. Iya. Oke, mungkin dari Mbak Zabrina. Ya, mohon maaf ya Mas ya kalau misalnya Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Mas. Semangat ya. Iya, semangat. PKL skripsinya semangat. Siap Mas, semangat saya. Makasih kalau misalnya udah merepotkan, mohon maaf juga. Mohon maaf kalau misalnya kita banyak salah kata nih sama Mas Melvin, karena kita juga niatnya kita juga mencari itu buat adik-adiknya. Nggak apa-apa. Semangat kuliahnya. Siap. Oke, Siap. Terima kasih ya Mas Melvin. Iya. Assalamualaikum. Pak, terus podcast kita. Tetap stay tune di podcast kita. Nanti kita bakal tayangin setiap minggunya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.